Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatunisa Yusuf dengan NIM 0306202071. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9 dan 10, di mana isi materi kelompok 9 itu berkaitan dengan perkembangan pers di Indonesia, dan materi kelompok 10 itu terkait kebutuhan publik dan penerbitan pers atas berita. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang kelompok 9, yakni perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia itu dimulai pada masa kolonial, yakni sejak abad ke-17, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Lalu pada pertengahan abad ke-18, mulailah beredar surat kabar di Indonesia dengan berbahasa Belanda, dan utamanya digunakan untuk kepentingan perdagangan dan juga penyebaran agama. Nah, selanjutnya masuk kepada perkembangan pers pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, pers di Indonesia itu mengalami kemunduran. Pasalnya apa? Karena pers pada masa penjajahan Jepang ini tuh mereka dipaksa untuk mendukung kepentingan Jepang. Dan akhirnya pers itu digunakan semata-mata sebagai alat pemerintah Jepang, yang digunakan pemerintah Jepang untuk memudahkan misi mereka. Nah, jadi hanya ada satu surat kabar yang terbit pada masa penjajahan Jepang, yaitu secara ilegal, yaitu Berita Indonesia. Ini juga disampaikan dalam film Buya Hamka, bagaimana di situ mereka untuk menyampaikan berita saja itu dihalang-halangi oleh pihak Jepang. Oke, selanjutnya setelah masa penjajahan kita masuk pada pers pada masa itu perjuangan atau masa pergerakan nasional. Nah, pers di sini itu memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar dalam membangkitkan dan juga menguatkan semangat juang para bangsa Indonesia. Di mana pada kala itu pers itu berfungsi untuk menyebarkan informasi-informasi terkait kemerdekaan sekaligus informasi untuk meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan Belanda. Jadi pers pada masa ini tuh membangkitkan gelora-gelora ataupun jiwa-jiwa perjuangan yang ada di dalam diri bangsa Indonesia. Nah, setelah masa perjuangan itu masuklah pada perkembangan pers pada masa liberal. Nah, pada masa liberal ini banyak dibuat partai-partai politik. Nah, di mana dalam partai politik ini tentunya membutuhkan media untuk sebagai salah satu sarana untuk mereka itu menjadi batu loncatan. Selanjutnya itu perkembangan pers pada masa demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya dilanjutkan tentang perkembangan pers pada masa Orde Baru. Nah, pers pada masa Orde Baru ini disebut atau dikenal dengan istilah sebagai pers Pancasila, di mana pers ini menerapkan prinsip bebas dan juga bertanggung jawab. Nah, pada masa reformasi ini, pers di Indonesia itu mengalami perubahan secara besar dan signifikan dan juga mencolok, karena pada masa reformasi ini pers Indonesia itu mengalami kebebasan untuk menyuarakan pendapat, opini, kemudian mengkritik hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pers pada masa reformasi itu tidak ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah, di mana tidak ada lagi rezim-rezim pemerintahan yang mengekang atau membatasi pers untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, sekian materi dari kelompok 9. Selanjutnya akan dilanjutkan materi untuk kelompok 10. Oke, adapun judul materi dari kelompok 10 itu terkait kebutuhan publik dan penerbitan pers atas berita. Nah, jadi pers ini sebagai kebutuhan publik, maksudnya itu adalah pers itu sebagai salah satu alat untuk menyambungkan informasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi pers ini berfungsi untuk jadi suatu jalan untuk menyampaikan apa-apa yang terjadi di pemerintahan. Jadi masyarakat ini memang akan sangat butuh terkait informasi-informasi, misalnya informasi tentang bagaimana negara ini, bagaimana sistem ekonomi, kemudian apa peluang-peluang yang bisa digali, dan masih banyak lagi. Jadi pers ini tuh berfungsi sebagai salah satu hal untuk menyajikan informasi kepada para masyarakat, di mana informasi itu merupakan salah satu kebutuhan yang memang harus didapatkan oleh para publik. Nah, dalam memenuhi kebutuhan publik
dan juga penerbitan pers atas berita itu tentunya ada beberapa polemik. Di antaranya itu adalah terkait persaingan antara media massa cetak dan elektronik atas materi berita. Jadi mungkin ada sedikit kesimpang siuran, bukan kesimpang siuran, ada sedikit hal-hal yang menjadi kekhawatiran terkait penyampaian informasi yang menjadi daya saing antara media massa cetak dan juga elektronik. Selanjutnya yang terakhir itu terkait tentang teknik reportase mendalam dan keunggulannya. Jadi teknik-tekniknya itu ada riset mendalam, terus kemudian itu menentukan angle menarik dan penting, membuat daftar pertanyaan, meminta narasumber tidak berbicara terlalu cepat, tanyakan jika ada yang belum jelas, kemudian klarifikasi. Jadi untuk reportase dalam memenuhi kebutuhan publik untuk menyajikan berita ada beberapa hal yang harus dipahami yang seperti saya sebutkan tadi. Sekian bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.